Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dzawit tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Agung Sumber, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tentu yang pertama dan paling utama, kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita, tidak coba dengan ucapan alhamdulillah, dan saat ini kita hadirkan dalam bentuk perbuatan dengan melaksanakan perintahnya. Menjauh dari itu juga keyakinan kita, rasa syukur itu dengan menghadirkan bahwa segala nikmat yang kita dapatkan saat ini adalah karena qudrah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak lupa kami selaku khatib berwasiat pada diri pribadi dan para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tidak sampai 18 hari ke depan kita telah dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita ketika memasuki bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab yang telah berlalu adalah bulan Rajab yang penuh berkah. Dan saat ini kita masuki bulan Sya'ban pun adalah Sya'ban yang penuh berkah, sehingga kelak memasuki bulan suci Ramadan dan keluar pada akhirnya menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat hafizahumullah. Secara bahasa Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia, yakni bulan Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya. Pada Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar.
di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah, keutamaan dan pahala berlipat di bulan suci. Tidak demikian dengan bulan Sya'ban. Dilupakan bukan berarti terhina, diabaikan bukan berarti tidak terhormat. Tetapi manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang secara ruhani belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus sholih memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah. Dan yang kita ingat dan kita laksanakan mungkin adalah peristiwa nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Jamaah Jumat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat berakar dari kata solat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, solawat yang disampaikan oleh malaikat, dan perintah solawat yang disampaikan umat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersolawat bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharap keberkahan. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi, bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal atau tidak berpuasa dihalalkan. Menahan diri dari hal-hal yang halal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan kelak di akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan diturunkannya ayat
144 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya kurang lebih, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah atau Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita, bahkan masyarakat kita semuanya, termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban, yang tinggal beberapa hari ke depan kita memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang kita rindukan, di mana bulan yang akan menjadikan kita ditempa menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dipilih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam memilah dan memilih hambanya, yaitu siapa di antara kita yang paling bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.